Pemerintah Kabupaten Tanggamus menindaklanjuti keputusan Presiden Republik Indonesia terkait penanganan dan juga pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19. Dalam hal ini, dua keputusan dan juga langkah yang diambil Bupati yaitu kegiatan belajar mengajar di sekolah, mulai dari PAUD hingga ke tingkat SMA sederajat, untuk sementara diliburkan sejak tanggal 18 Maret hingga 31 Maret 2020. Tabik pun, rekan-rekan media, semuanya yang saya hormati, ini saya akan membacakan press release Bupati Tanggamus dalam penanganan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 di Kabupaten Tanggamus. Menyikapi kondisi tanah air kita saat ini dengan telah masuknya wabah coronavirus disease atau COVID-19 di negara kita termasuk di Provinsi Lampung, tentunya kita patut prihatin dengan kondisi tersebut dan berharap agar wabah tersebut tidak meluas dan memakan lebih banyak korban. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo telah memberikan arahannya pada hari Minggu tanggal 15 Maret kemarin terkait upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di negara kita, termasuk juga di Kabupaten Tanggamus tentunya. Demikian juga dengan Bapak Gubernur Lampung yang juga telah mengeluarkan himbauan sejenis pada tanggal 16 Maret kemarin. Tentunya pemerintah Kabupaten Tanggamus merasa perlu melakukan langkah-langkah konkret dalam upaya pencegahan berkembangnya COVID-19 di Kabupaten Tanggamus. Kemarin tanggal 16 Maret 2020, Pemkab Tanggamus telah melakukan rapat koordinasi jajaran pemerintah Kabupaten Tanggamus dan Forkopimda Kabupaten Tanggamus terkait antisipasi dini penyebaran COVID-19 berikut upaya mengawal pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanggamus agar tetap stabil. Dalam hal ini, Pemkab Tanggamus telah menerbitkan 1. Surat Pernyataan Bupati nomor 441/2040/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang tanggap darurat non-alam yang didasari atas Kepres nomor 7 tahun 2020. Kedua, Surat Keputusan Bupati nomor B.40-40-08/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease atau COVID-19 tahun 2019. 3. Surat Edaran Bupati Tanggamus nomor 441/2593/15/2020 tanggal 17 Maret tahun 2020 perihal antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi infeksi coronavirus disease atau COVID-19 di Kabupaten Tanggamus yang berisikan diantaranya 1. Upaya antisipasi dini terkait penyebaran COVID-19 yaitu gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS, perilaku hidup bersih sehat atau PHBS. 2. Pemerintah daerah dan masyarakat dihimbau tidak melakukan kegiatan yang bersifat pengumpulan massa. 3. Peserta didik melaksanakan proses belajar di rumah dengan dibekali modul yang berisikan tugas berupa penyelesaian soal, resume, dan pelatihan. 4. Bagi jajaran ASN atau pemerintah daerah melaksanakan tugas di rumah atau work from home dengan metode yang telah ditetapkan dan tetap berada di Kabupaten Tanggamus. Selain itu, Pemkab Tanggamus juga melakukan upaya dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus melalui peningkatan koordinasi dan kolaborasi pemerintah daerah dengan menjamin ketersediaan bahan pokok dan meningkatkan perputaran uang di Kabupaten Tanggamus. Kemudian dilakukan juga upaya percepatan penyerapan anggaran APBD dan APBP di Bekon dengan mengedepankan penggunaan sektor jasa dan bahan baku atau material infrastruktur yang pembelian atau pengadaannya dari wilayah Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya, saya menghimbau agar masyarakat tidak panik, tingkatkan kepedulian terhadap perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS kepada jajaran Dinas Kesehatan dan pemerintah Kabupaten Tanggamus agar siaga penuh. Laporkan bila ada keluhan di masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Tanggamus
melalui Satuan Tugas Kabupaten Tanggamus di nomor telepon siaga bencana BPBD Tanggamus 0722 7220 251 atau kepada petugas fasilitas kesehatan terdekat. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Tentunya kita berharap dan berdoa agar COVID-19 tidak semakin meluas dan kita semua senantiasa diberikan kekuatan dan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, aparatur sipil negara, pemerintah melaksanakan tugas di rumah atau work from home dengan metode yang telah ditetapkan dan tetap berada di Tanggamus. Kita maksimalkan dengan kondisi yang saat ini ada, dan kita juga memiliki unit-unit layanan ya seperti mobil pelayanan KTP yang kami terjunkan ke kecamatan-kecamatan itu tetap difungsikan sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke komplek perkantoran Kabupaten Tanggamus, tapi nanti kamilah yang akan mendekatkan rentang pelayanan kepada masyarakat melalui unit-unit pelayanan tadi seperti mobil KTP dan lain sebagainya. Serta pemerintah daerah dan masyarakat dihimbau tidak melakukan kegiatan yang bersifat pengumpulan massa agar mengantisipasi terhindar dari wabah virus COVID-19. Bekerja atau sama seperti dengan sama. Jadi mulai besok artinya mereka sudah boleh menjalankan program work from home, tetapi saya tekankan kepada kepala OPD masing-masing, ini bukan berarti tidak dipantau. Ya, jadi saya tidak ingin ini kemudian disalahgunakan karena tidak bekerja di lingkup perkantoran, tapi kemudian dimanfaatkan nanti untuk kegiatan yang lainnya, malah pergi keluar kota, berwisata dan melakukan hal-hal lainnya yang tidak produktif dan tidak ada kaitannya dengan peningkatan kinerja. Itu juga menjadi catatan kami. Jadi tetap nanti masing-masing kepala OPD punya pola bagaimana agar jajaran di bawahnya tetap dapat menjalankan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan apa yang menjadi amanahnya. Bun, artinya ada sanksi ya Bun bagi ASN misalkan memanfaatkan work from home untuk bepergian keluar kota? Oh ya, harusnya seperti itu. Tapi kan bertahap ya, mungkin lisan, kemudian teguran lisan, surat dan sebagainya. Jadi tentunya ini sengaja kami sepakati agar kondisi pandemi virus corona ini pada akhirnya nanti jangan sampai menghambat kinerja daripada pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam hal pembangunan, pemerintahan dan juga pelayanan kepada masyarakat. Daerah Batin Mangunang sudah menyiapkan ruang isolasi khusus untuk pasien COVID-19. Bahkan untuk ruang pemeriksaannya pun kita sudah pisahkan dari ruang pemeriksaan untuk pasien umum. Hal ini tentu saja sebagai salah satu upaya dari kami untuk mencegah agar tidak terjadi pemaparan dari kasus yang mungkin diduga sebagai COVID-19 ini kepada masyarakat umum, pengunjung rumah sakit, dan yang lebih penting lagi adalah pada petugas kesehatan yang ada di rumah sakit. Mengenai peralatan kami sudah siapkan seluruhnya, hanya wajib dipahami bahwa untuk mendiagnosis sampai dengan COVID-19 itu menjadi wewenang dari Litbangkes Kesehatan. Sampel dan sebagainya tetap akan diambil di rumah sakit rujukan. Rumah sakit rujukan di Lampung ada 4, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Rumah Sakit Ria Kudu, Rumah Sakit Bobasar, dan satu lagi Rumah Sakit Ahmad Yani. Kalau kami fungsinya hanya mengisolasi orang yang menjadi diduga sebagai kasus COVID-19, penegakan diagnosis tetap di 4 rumah sakit tersebut. Kemudian mengenai mekanisme klaim pembiayaan dari Kementerian Kesehatan memang sudah dikeluarkan aturan bahwa untuk pembiayaan bisa diklaimkan kepada Kementerian Kesehatan. Itu saja yang bisa saya berikan. Izin Bu, beberapa rumah sakit di wilayah Lampung dan beberapa kabupaten sudah melakukan lockdown kepada para pengunjung di rumah sakit yang ingin menjenguk. Nah, bagaimana dengan RSUD Batin Mangunang? Kita juga meminimalisir pengunjung ini. Hari ini kita sudah mulai sosialisasi. Besok kita mulai tanggal 19 tepatnya kita akan mulai spesifik hanya 1 orang penunggu untuk 1 pasien, dan kita meniadakan jam kunjungan. Kita ambil langkah kenapa harus di tanggal 19 karena kami perlu persiapan khusus. Pengunjung yang ada di RSUD Batin Mangunang bukan hanya dari sekitar RSUD Batin Mangunang,
banyak pengunjung yang asalnya dari daerah jauh, yang itu juga harus kami pikirkan bagaimana selanjutnya. Dari Tanggamus, Ricky Resnov Halwan, Indonesia memberitakan.